Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andiatma Fauzia, NIM D1B1200004, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Nah, baiklah di sini saya akan jelaskan tentang metode gravimetri, titrimetri, dan kolometri untuk analisis karbon, nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dan tanaman. Oke, yang pertama, metode analisis gravimetri jenis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, gravimetri curah hujan. Nah, ketika sinyal adalah massa endapan, maka metode ini disebut gravimetri curah hujan. Misalnya, penentuan klor dengan mengendapkan argentum klor. Nah, analisis gravimetri ini juga merupakan salah satu metode analisis makro kuantitatif yang paling akurat dan tepat. Nah, analis secara selektif diubah menjadi bentuk yang tidak larut dan diendapkan secara kuantitatif dari larutannya. Nah, endapan diperlakukan agar mudah disaring dan kemudian dikeringkan, dan akhirnya diukur masanya berdasarkan komposisi kimia PPT dan masanya. Nah, yang kedua, elektrogravimetri. Nah, analis diendapan pada satu elektroda dalam sel elektrokimia. Sebagai contoh, oksidasi plumbum 2+ dan deposisinya sebagai plumbum dioksida pada anoda platina atau pengurangan kuprum 2+ ke kuprum dan elektrodeposisinya pada katoda platina untuk analisis langsung kuprum 2+. Oke, yang ketiga, gravimetri volatilisasi. Ketika energi thermal, maksudnya thermal, atau kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap. Misalnya, penentuan kadar air menggunakan energi panas untuk menguapkan H2O, juga karbon dan hidrogen dalam senyawa organik dapat ditentukan dengan pembakaran dengan oksigen dan karbon dioksida menjadi, maksudnya pembakaran dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan H2HAI. Nah, yang ketiga, titrimetri gravimetri. Massa titran alih-alih volumenya diukur. Atau maksudnya pengukuran massa jauh lebih akurat dan presisi. Akhirnya, di gravimetri particulanatit ditentukan setelah pemindahannya dari matriks sampel dengan penyaringan atau ekstraksi. Penentuan padatan tersuspensi adalah salah satu contoh gravimetri partikulat. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, faktor penting untuk analisis gravimetri juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, koagulasi aglomerasi. Nah, partikel koloid tersuspensi bergabung untuk membentuk partikel yang lebih besar yang dapat disaring, atau elektrolit lembab memungkinkan pendekatan yang lebih dekat. Yang kedua, peptisasi. Itu tidak diinginkan karena kenapa? Karena pelarutan kembali koloid yang terkoagulasi dengan mencuci dan menghilangkan elektrolit inner. Nah, yang ketiga, kopresipitasi. Itu tidak diinginkan juga karena kenapa? Karena senyawa yang biasanya larut terbawa dengan endapan yang tidak larut, atau absorpsi permukaan eksklusi, kristal campuran, dan jebakan. Nah, yang terakhir, pencernaan. Itu baik karena pengendapan dipanaskan selama berjam-jam dalam kontak dengan bentuk larutan yang terbentuk, sehingga membantu mengentalkan dan membuang air dari PPT. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Mengapa menggunakan analisis gravimetri? Itu ada 3 juga. Yang pertama dilakukan dengan peralatan sederhana, karena metode yang digunakan pada metode ini salah satu kelebihan yaitu tidak membutuhkan zat pembanding dan merupakan cara analisis paling sederhana dibandingkan dengan cara analisis lainnya. Yang kedua, interpretasi hasil mudah sehingga pembacaan berhubungan langsung dengan jumlah analit dan memberikan hasil yang sangat akurat dan tepat, bahkan hasil gravimetri digunakan untuk memeriksa keakuratan metode lain. Nah, gravimetri ini dalam ilmu kimia merupakan salah satu metode kimia analitik untuk menentukan kuantitatif suatu zat atau komponen yang tadi diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan.
Oke, kita lanjut lagi slide selanjutnya. Itu tentang metode titrimetri. Karbon organik tanah atau disingkat dengan SOC. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa karbon tanah mungkin merupakan komponen yang paling penting dalam tanah karena mempengaruhi hampir semua sifat tanah. Jadi, bahan organik ini mengacu pada semua bahan organik yang terurai, terdekomposisi sebagian, dan tidak terurai yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Hal ini umumnya identik dengan humus, meskipun yang terakhir lebih umum digunakan ketika mengacu pada bahan organik yang terurai dengan baik, yang disebut zat humat. Nah, bahan organik tanah ini merupakan indikator utama kualitas tanah. Tingkat bahan organik tanah yang lebih tinggi menyebabkan tanah menahan lebih banyak air dan menghasilkan hasil panen yang lebih baik, mengurangi erosi tanah, meningkatkan retensi nutrisi tanaman, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Selain itu, peningkatan agregasi partikel tanah menghasilkan struktur tanah yang lebih baik, dan juga karbon organik tanah berkontribusi pada kapasitas tukar kation tanah. Nah, situs pertukaran kation juga ini penting untuk retensi nutrisi seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Sehingga peningkatan karbon organik tanah meningkatkan biomasa dan keanekaragaman biota tanah. Karena komunitas mikroba tanah mendorong banyak transformasi hara dalam tanah. Ketersediaan hara tanaman sering ditingkatkan dengan peningkatan biomasa mikroba dan aktivitas mikroba tanah. Oke, kita lanjut lagi slide selanjutnya. Tentang lingkup dan aplikasi pada metode titrimetri ini, itu protokol ini berlaku untuk penentuan kandungan karbon organik dan yang dapat dioksidasi dalam tanah. Itu kenapa? Karena kandungan karbon organik dihitung dari jumlah ion krom terbentuk menggunakan metode titrasi atau kolometri. Adanya klorida itu sebesar lebih dari 0,5% klorida akan menghasilkan interferensi positif pada tanah salin. Bias yang dihasilkan dari adanya klorida dapat dikoreksi jika diperlukan. Nah, metode ini menjelaskan dalam Nelson dan Somers tahun 1996 dan metode pengujian yang dijelaskan di sini tidak secara rutin menerapkan koreksi untuk klorida. Oke, untuk prinsipnya, penentuan karbon organik tanah didasarkan pada metode oksidasi basah asam kromat, wall clay and black, yang tereduksi selama reaksi dengan tanah sebanding dengan karbon organik teroksidasi yang ada dalam sampel. Nah, karbon organik yang dapat teroksidasi dalam tanah dioksidasi oleh kalium dikromat sebesar 0,167 m larutan dalam asam sulfat pekat. Sehingga reaksi kimianya sebagai berikut. Kita dapat lihat pada layar di ini. Kita lihat. Nah, pada reaksi tersebut, karbon organik dapat diperkirakan dengan mengukur sisa dikromat yang tidak tereduksi dengan titrasi balik dengan besi sulfat atau amonium sulfat besi dengan menggunakan difenilamin atau kompleks O-fenantrolin fero sebagai indikator. Nah, sini juga ada rumus yang alternatifnya karbon organik dapat dihitung dari jumlah ion krom terbentuk menggunakan prosedur kolometri yang mengukur absorbansi pada 588 nanometer setelah Sims dan Hebby pada tahun 1971. Nah, keuntungan dari proses ini itu dibandingkan metode titrimetri adalah standarisasi yang akurat dari CR2HAI72. Solusinya itu tidak diperlukan. Oke, untuk titrasi. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, titrasi potensiometri manual. Akan mengatur pH atau MV meter skala yang diperluas dengan elektroda platinum dan elektroda referensi kalomer untuk membaca energi atau MV. Nah, sehingga jika titik akhir kemudian ditemukan pada titik belok pada kurva sekitar 750 MV, titrasi berikutnya dihentikan ketika titik ini tercapai. Konsumsi titran yang sesuai kemudian diukur
Jika lebih dari 8 ml dari 10 ml dikromat telah direduksi, maka penentuan harus diulang dengan jumlah sampel tanah yang lebih sedikit. Oke, yang kedua ada titrasi potensiometri otomatis. Itu menggunakan titrator otomatis dengan elektroda platinum ke terminal EV dan elektroda referensi Cornell ke terminal elektrolit. Itu maksudnya titrasi ini dilakukan dengan terlebih dahulu memplot kurva titrasi seperti dijelaskan di layar, dan kemudian secara otomatis titrasi ke titik akhir sekitar 750 mV yang ditentukan. Pengaturan titrator itu harus mengikuti buku pegangan peralatan titrator. Nah, jika lebih dari 8 ml dari 10 ml dikromat telah direduksi, maka penentuan harus diulang dengan jumlah sampel tanah yang lebih sedikit. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang selanjutnya. Nah, yang terakhir ada metode kolorimetri. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode kolorimetri penentuan nitrogen, kedua, metode kolorimetri penentuan fosfor, dan ketiga, metode kolorimetri penentuan kalium. Oke, yang pertama, untuk menentukan NH14 nitrogen dalam tanah dan intisari tanaman untuk penggunaan manual dan dibandingkan teknik yang diusulkan dengan teknik distilasi titrasi standar. Yang dimodifikasi, prosedur ini didasarkan pada reaksi warna antara NH4+ dan lemah campuran alkali natrium salisilat dan sumber klorin dalam adanya natrium nitroprusida. Nah, sehingga pemindaian panjang gelombang menunjukkan hasil yang sangat baik. Puncak yang ditentukan untuk penentuan pada 650 nanometer, sehingga hasil yang didapat dengan menggunakan prosedur kolorimetri sangat mirip dengan nilai yang diperoleh penyulingan dan titrasi di cast untuk tanah dan tanaman sampel seperti yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi yang sebesar R2 sama dengan 0,99. Nah, dapat kita ketahui bahwa kandungan nitrogen total sampel tanah dan jaringan tanaman umumnya ditentukan menggunakan metode Kijildal atau setelah pencernaan, NH14 nitrogen sering dianalisis dengan distilasi uap dan titrasi. Oke, yang kedua, metode kolorimetri penentuan fosfor. Nah, metode ini akurat dan cepat untuk tabel fosfor dalam tanah dan tanaman tidak dapat dipisahkan untuk tujuan penelitian dan diagnostik. Nah, belum ada metode tunggal yang dilaporkan cocok untuk berbagai analisis yang ditemui dalam studi nutrisi tanaman. Nah, Jackson merekomendasikan memperbaiki 4 metode fosfor agar sesuai dengan analisis tanah dan tanaman yang berbeda. Nah, pilihan metode bergantung pada variasi keasaman, suhu, waktu, dan ion pengganggu dari tanah atau ekstrak tumbuhan. Sedangkan Murphy dan Riley juga mengusulkan prosedur asam askorbat untuk penentuan fosfor dalam air. Nah, prosedur asam askorbat telah direkomendasikan untuk ekstrak tanah bikarbonat. Nah, sehingga total fosfor dalam tanah itu adalah 2 dan studi fiksasi tanah adalah 1. Tetapi ketergantungannya untuk berbagai analisis tanah dan tanaman belum dipelajari secara rinci, sehingga hasilnya lebih dari 10.000 fosfor. Penentuan di Stasiun Penelitian Agassiz juga menegaskan bahwa dengan modifikasi, prosedur asam askorbat dan Murphy dan Riley adalah metode yang paling serbaguna untuk penentuan tanah dan tanaman yang umum digunakan. Nah, yang terakhir ada metode kolorimetri penentuan kalium. Nah, prosedur kolorimetri ini menjelaskan untuk penentuan kalium dalam jumlah kecil. Nah, tanah diekstraksi dengan Bryce mengekstrak reagent dan kalium yang tersedia diendapkan sebagai kobaltinitrit. Nah, penentuan kalium yang diendapkan melibatkan diazotisasi atau sulfanilat menggunakan gugus nitrit dari endapan kobaltinitrit. Dan selanjutnya digabungkan dengan dimetilanilin menghasilkan jingga metil. Warna diukur dengan absorptiometer speaker, dan metode ini berlaku untuk penentuan rutin kalium dalam ekstrak tanah, sehingga metode kolorimetri didasarkan pada penentuan kobalt atau nitrit dari endapan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun kalimat mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.